Halo sahabat, di video kali ini saya ada job ngecat atau ngesal mobil warna putih solid ya, Datsun Go. Dan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana menghasilkan cat yang halus tanpa tekstur kulit jeruk ya. Mari kita simak video hingga akhir ya. Pertama, untuk menghasilkan cat yang halus tanpa tekstur kulit jeruk, pastikan lapisan dasar ini halus ya. Jika teman-teman menggunakan epoksi, tentu epoksi perlu diamplas hingga permukaannya halus dengan menggunakan ukuran amplas 600 ya. Amplas hingga permukaannya halus ya. Karena ini saya tidak memakai epoksi dan diganti dengan spot, maka full spot kita amplas hingga lapisannya halus. Ini kebetulan pemilik mobilnya ini minta 1 hari jadi, sehingga nanti sore jam 4 mau diambil ya. Jadi untuk mempersingkat waktu saya menggunakan full spot ini ya. Dan pada proses cat dasar kita cukup mengaplikasikan cat dasar di permukaan tumpul ya, atau cukup diaplikasikan di permukaan epoksi ya. Aplikasikan cat dasar hingga menutup epoksi atau dempul ya. Sementara untuk tinernya ini saya pakai jenis thinner A ya sebagai cat dasarnya, atau teman-teman bisa juga pakai thinner HG untuk campuran cat dasar ini ya. Dan untuk cat dasarnya terserah teman-teman mau pakai cat apa, yang penting warna putih ya. Kebetulan saya ini pakai cat putih dari Dumont ya, Dumont cat putih sebagai lapisan cat dasarnya ya. Untuk cat intinya nanti saya pakai cat oplos karena ini kesel, jadi perlu cat oplos agar nanti menghasilkan lapisan cat baru yang sama dengan cat lama ya. Jadi intinya nanti hasil catnya tidak belang ya. Sementara untuk estimasi biaya seperti pengerjaan ini kemarin kena biaya 1.200.000 ya. Udah termasuk bumper depan, slebor, terus pintu, serta resplang bawah ya, atau nut bawah pintu itu, resplang bawah pokoknya ya. Oke, setelah cat dasar kering, kita perlu mengamplasnya hingga permukaan cat dasar ini halus ya. Kita amplas pakai ukuran 600 ya, 600 hingga lapisannya halus ya, hingga permukaannya halus. Setelah halus kita bisa naik ke tahap cat inti ya. Pastikan permukaan sudah steril, bersih, tidak ada partikel debu yang menempel ya. Ini sudah naik cat inti. Untuk tinernya ini karena ini warna solid, kita cukup pakai thinner super, sudah mampu ya, sudah mampu menghasilkan lapisan cat yang halus. Jadi teman-teman cukup pakai thinner super sebagai campuran cat inti ini ya. Untuk perbandingannya kita pakai perbandingan 1:3 ya, jangan terlalu kental. Nah, nanti lapisan catnya kasar dan saat di-clear tentu akan bertekstur kulit jeruk dan seperti berdebu ya.
Namun untuk perbandingan ini tidak bisa jadi patokan ya, karena maksudnya beda merek cat, tentu tingkat kekentalannya pun berbeda ya. Jadi untuk takarannya perlu kita sesuaikan ya, tidak terlalu encer atau terlalu kental ya. Jadi perbandingannya sekitar 1:3 ya. Sementara untuk jarak spraygunnya tidak perlu terlalu jauh ya, karena jika terlalu jauh nanti kita malah menghasilkan lapisan cat yang berdebu dan kasar ya. Ini sudah halus ya, kita aplikasikan cat inti hingga rata dan menutupi lapisan cat dasar ya. Jika menggunakan cat PU tentu cat akan lebih cepat nutup ya. Jadi hanya 3 lapis sudah menutup sempurna ya. Memang untuk menghasilkan lapisan cat yang halus, kilang-kilang tanpa tekstur kulit jeruk dibutuhkan teknik khusus ya. Jadi memang butuh kesabaran dan perhitungan matang saat melakukan perbandingan cat dan thinner ya. Ini sudah naik tahap clear coat ya. Ini kita aplikasikan clear coat secara tipis-tipis terlebih dahulu ya, jangan langsung tebal, nanti akan blewer ya. Untuk spraygunnya ini saya pakai spraygun Awarita MP berapa ya, 204 ya, dengan ukuran nozzle 10 ya. Sudah mampu kita pakai buat ngecat bodi mobil seperti ini ya. Jadi memang untuk menghasilkan lapisan cat tanpa tekstur jeruk, kita penggunaan spraygun juga berpengaruh ya. Pastikan kita memilih atau menggunakan spraygun yang mampu menghasilkan semburan cat yang halus, yang rata, tidak pecah tengah ya. Jadi kabutnya perlu harus halus ya. Teman-teman bisa pakai spraygun yang saya pakai ini untuk lapisan clear coat ini. Ada sedikit debu ya, kita bersihkan sedikit gak apa-apa, karena cat di luar ruangan tentu banyak partikel atau serangga kecil yang menempel ya. Jadi kita bersihkan secara hati-hati untuk menimpa agar nanti saat di clear tidak lengket atau menempel di atas permukaan clear ya. Untuk clearnya ini rasio perbandingannya saya pakai thinnernya ini thinner PU ya. Thinner saya pakai 50% ya. Jadi jika terlalu banyak thinner atau thinnernya 100%, tentu cat atau pernis nanti akan ngedrop ya. Setelah kering dia akan ngedrop. Jadi thinnernya sedikit saja ya, saya pakai sedikit. Dan untuk thinnernya ini wajib thinner PU ya, saat proses clear tentu wajib pakai thinner PU ya. Clear kita semprot secara merata pada lapis pertama, dan lapis kedua kita buat basah ya. Ya memang untuk menghasilkan lapisan clear yang kilap kilang-kilang saat proses clear coat perlu kematangan ya. Jadi kita langsung buat basah
dengan menekan spray gun lebih dalam ya, agar menghasilkan lapisan clear yang basah seperti ini ya. Lapisan pertama kita anggap sebagai pondasi, kita sebar. Kemudian lapis kedua kita genjot ya, kita tekan agar menghasilkan tekstur clear yang halus kinclong tanpa tekstur kulit jeruk ya. Ini teman-teman bisa lihat jarak spray gunnya ini cukup dekat ya, sekitar 10 cm, dan ayunan spray gun ini juga tidak terlalu kencang ya. Kita ayunkan secara perlahan agar menghasilkan lapisan clear yang daging, lapisan film yang kinclong tanpa tekstur kulit jeruk ya. Karena jika jarak spray gun terlalu jauh tentu akan bertekstur kulit jeruk ya. Dan ini lapis yang ketiga ya, kita buat basah lagi agar clear nanti, agar menghasilkan lapisan film yang kuat, yang glossy, dan tahan dari cuaca ekstrim sekalipun ya. Sementara untuk tekanan angin bisa pakai sekitar 1 hingga 1,5 bar ya, atau bisa kira-kira kita setting sesuai kebutuhan ya. Karena jika kurang angin tentu clear tidak bisa mengkilap lawan lewer, dan tekstur kulit jeruk cenderung besar-besar jika kurang angin ya. Jadi tekanan angin ini perlu kita setting sesuai rasio jumlah vernis yang keluar ya. Hati-hati ya, jangan sampai clear coat nangis di lewer, karena akan sulit dihilangkan ya. Jadi perlu perhitungan matang saat mencemprotkan clear coat seperti ini ya. Nah teman-teman, ini hasilnya sudah selesai ya, sudah selesai. Kita lihat sudah kinclong, kilang-kilang tanpa ada tekstur kulit jeruk ya. Jadi intinya adalah untuk menghasilkan lapisan clear kulit jeruk, maksudnya untuk menghasilkan lapisan cat tanpa tekstur kulit jeruk adalah perbandingan cat dan thinner, perbandingan clear dan thinner perlu kita sesuaikan, tidak terlalu kental, serta jarak pengecatannya juga tidak terlalu jauh ya, serta teknik pengaplikasiannya juga berpengaruh dengan hasil pengecatan nanti ya. Jadi meski pakai bahan bagus, jika kita tidak pandai mengaplikasikannya tentu hasilnya akan kurang maksimal ya. Memang skill di sini menentukan ya. Jadi teman-teman jangan menyerah untuk belajar mengecat seperti ini ya, karena ini bisa menjadi ladang pekerjaan kita ya. Sekian dan terima kasih kunjungannya.